Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Mengelilingi bangun tersebut. Jadi berjalan dari A ke B ke C kembali lagi ke A. Ini yang namanya keliling. Jadi rumusnya keliling adalah ya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau AB ditambah BC ditambah DA. Nah, untuk luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, mengapa rumus segitiga itu ada setengahnya? Perhatikan gambar berikut. Nah, sebetulnya segitiga itu adalah persegi panjang atau persegi yang dibagi menjadi 2. Nah, oleh karena itu rumusnya ada setengahnya karena dibagi 2. Nah, setengah dikali alas. Alas ini kalau pada persegi panjang itu adalah panjangnya. Kemudian dikali tinggi. Tinggi ini adalah lebarnya. Nah, jadi rumus segitiga, kalau anak-anak ditanya, mengapa rumus segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi? Karena segitiga itu berasal dari persegi panjang atau persegi yang dibagi 2. Nah, sekarang perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga sama kaki. Kenapa dinamakan sama kaki? Karena yang panjangnya sama adalah kaki-kakinya. Nah, untuk menentukan tinggi pada segitiga sama kaki, ini yang mana? Nah, tingginya adalah yang tengah-tengah ini. Demikian juga dengan segitiga sama sisi. Tingginya adalah yang berada pada tengah-tengah. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya sekarang masuk pada contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Belajar tentang keliling persegi dan persegi panjang. Kemudian kita akan belajar juga dengan tentang luas persegi dan persegi panjang. Nah, yang pertama kita belajar tentang keliling persegi dulu. Nah, sekarang kita punya persegi A, B, C, D. Nah, kita ketahui dulu keliling itu apa. Keliling itu adalah jumlah semua dari sisi bangun datar. Nah, misalkan sisinya ini adalah A, B, B, C, C, D, dan DA, maka kita jumlahkan. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau misalkan AB ini bisa kita tulis dengan S atau sisi ini ya, bisa kita tulis dengan rumus keliling sama dengan S tambah S tambah S tambah S tambah S, atau bisa kita tulis juga dengan 4 kali S. Misalkan AB nya ini adalah 6 cm, maka berapa keliling persegi ini? Nah, kita ketahui adalah kelilingnya dengan rumus keliling sama dengan 4 kali S, sama berarti keliling sama dengan 4 kali S-nya berapa? 6, berarti 6 cm. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti jawabannya 24 cm. Itu keliling persegi dengan panjang sisi 6 cm. Misalkan kita punya sebuah kasus yaitu A, B, C, D, persegi A, B, C, D. Tapi yang diketahui adalah kelilingnya. Kelilingnya itu 20 cm. Nah, yang ditanya itu panjang AB. AB ini berapa? Nah, kita bisa mencari tahu dengan rumus keliling persegi. Nah, kelilingnya itu adalah keliling sama dengan 4 kali S. Nah, kelilingnya sudah diketahui 20, kita tulis 20 sama dengan 4 kali S. Nah, S itu apa? S itu adalah sisi. Nah, sekarang yang ditanyakan kan sisinya AB, berarti S sama dengan
20 kali apa? Bagi 4. Berapa? 20 bagi 4? Ya, 5. Berarti panjang AB ini adalah 5 cm. Nah, selanjutnya kita keliling persegi panjang. Nah, misalnya kita punya persegi panjang EFGH. Nah, sama jumlah keseluruhannya ya. Sisinya EF itu berarti keliling sama dengan EF tambah FG tambah GH tambah HE. Nah, atau misalkan EF itu adalah panjangnya, FG itu adalah lebarnya, maka kita bisa tulis juga dengan P tambah L tambah P tambah L, atau bisa kita ketahui dengan rumus 2 kali P tambah L. Nah, misalkan kita punya soal EF itu panjangnya 7 cm, FG itu 5 cm, maka berapa kelilingnya? Nah, kita ketahui pada keliling persegi panjang itu urungan rumus 2 kali P tambah L, maka kelilingnya adalah 2 kali P nya itu 7 tambah lebarnya itu 5, berarti 2 kali 5 tambah 7 berapa? 12 ya, 12 cm. Berarti 2 kali 12 berarti sama dengan 24 cm. Nah, selanjutnya kita belajar tentang luas persegi. Nah, misalnya kita punya sebuah persegi ini. Nah, misalkan sebuah persegi ini kita misalkan sebuah lantai. Nah, akan dipasang sebuah ubin atau sebuah keramik. Maka ada berapa? Ya, misalkan pasang keramik. Nah, kita hitung ada berapa keramik di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata ada 9 keramik. Nah, luas itu apa? Luas itu adalah seluruh bagian yang ada di dalam ini. Atau ya, bisa kita cari dengan cara kita menghitung sisi yang bawah dan sisi yang samping. 1, 2, 3. Nah, ini kan 3 keramik. Juga kita yang samping kita tuliskan 1, 2, 3 keramik. Kita bisa mencarinya dengan cara mengkalikan antara sisi yang bawah dan sisi yang samping. 3 kali 3 keramik kali 3 keramik sama dengan 9 keramik. Nah, lanjutnya misalkan lihat sini, luas persegi kita punya ABCD, persegi ABCD, kemudian ini adalah AB adalah S-nya, bisa kita tulis dengan luas sama dengan sisi kali sisi, atau bisa juga ditulis dengan S pangkat 2. Misalkan kita punya sebuah contoh persegi ABCD, panjang AB itu adalah 6, maka sisinya apa? Luasnya berapa? Nah, luasnya adalah dengan rumusnya S kali S. Nah, S-nya adalah 6, berarti luas sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Lanjut, luas persegi panjang. Nah, misalnya kita punya persegi panjang EFGH. Nah, F adalah panjangnya, FG adalah lebarnya. Nah, maka bisa kita tulis dengan rumus luas adalah apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, bisa kita tulis juga dengan P kali L ya. Rumus luas itulah P kali L. Nah, misalkan kita punya soal persegi panjang KLMN dengan panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, berapa luasnya? Nah, luas sama dengan P kali L. Luasnya P-nya berapa? 8, L-nya berapa? 5. Berarti 8 kali 5. 8 kali 5 berapa? Ya, 40. Jadi panjang persegi panjang KLMN ini adalah 40 cm. Nah, semoga bermanfaat. Penjelasan kuliah berikut ini ya. Yang pertama adalah pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Perhatikan penjelasannya pada video berikut ini ya. Baiklah anak-anak, pembahasan yang pertama adalah tentang pangkat 2. P kuadrat sama dengan P kali P. Kita sudah bahas ya. Jadi pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. P kuadrat dibaca P pangkat 2 atau P kuadrat. Contohnya adalah yang pertama ya, 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat adalah perkalian bilangan 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian
5 kuadrat atau 5 pangkat 2 adalah perkalian 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian yang ketiga, 11 kuadrat atau 11 pangkat 2 adalah perkalian 11 dikali 11. Hasilnya adalah 121. Dan yang terakhir adalah 20 kuadrat atau 20 pangkat 2 adalah perkalian 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400. Mudah sekali anak-anak ya. Selanjutnya adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Perhatikan penjelasannya pada video berikut ini ya nak. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu akar pangkat 2. Akar R dibaca akar kuadrat dari R atau akar pangkat 2 dari R. Contohnya, nomor 1, akar 4, hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi angka 4 ini letaknya ada di dalam akar ya nak. Selanjutnya yang nomor 2, akar 100. Akar 100 hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Selanjutnya yang nomor 3, akar dari 225 adalah 15. Kenapa 15? Karena 15 dikali 15 hasilnya adalah 225. Dan yang terakhir, akar dari 400 adalah 20. Kenapa 20? Karena 20 dikali 20 hasilnya adalah 400.